kali ini kalian melaksanakan seminar yang bertemakan quarter life crisis, how to handle it. Nah, ini tanda-tandanya teman-teman mengalami KLC. Yang pertama, teman-teman punya kebimbangan dalam pengambilan keputusan. Hal ini ya diakibatkan karena banyaknya pilihan ya teman-teman, pilihan akan masa depan yang memang belum pasti, jadi bingung. Nah, tadi yang seperti sudah saya sebutkan dan ada yang digambar di samping, nah itu juga salah satu kebimbangan dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada penilaian negatif terhadap diri sendiri. Hal ini, perasaan ini biasanya cenderung kita meragukan diri sendiri karena skill mungkin dan pengetahuannya kita belum mumpuni gitu, merasa bahwa orang-orang di luaran sana itu udah lebih hebat gitu ya, teman-teman kita yang seumuran udah wah-wah semua nih gitu, kita belum jadi apa-apa nih misalnya ya. Biasanya hal-hal kayak gitu bikin kita jadi krisis gitu. Terus terjebak dalam situasi sulit, teman-teman, merasa bahwa bingung mau ngambil keputusan satu, tapi juga nggak bisa ninggalin keputusan yang lainnya gitu. Mau kerja tapi nggak bisa ninggalin orang tua, semisalnya kayak gitu ya. Itu terjebak dalam situasi yang sulit. Terus teman-teman ngerasa putus asa. Putus asa di sini juga karena biasanya teman-teman ini, bingung gitu loh mau kemana, terus biasanya ditandain sama teman-teman pernah mengalami kegagalan, akhirnya teman-teman ngerasa nggak pede buat melanjutkan, impian-impian dan harapan yang teman-teman inginkan, gitu. Terus juga teman-teman merasa cemas, tertekan, dan kehilangan motivasi, ya ini juga, berkolerasi tadi sama perasaan putus asa ya. Terus teman-teman tuh khawatir terhadap hubungan interpersonal, seperti yang sudah saya katakan juga sebelumnya tentang keluarga, teman, dan pasangan ya. Biasanya masih, nggak pede nih, takut salah pilih pasangan, takut, keluarga nggak setuju, takut, teman-teman nggak ada yang mau bantu atau pada ninggalin dan sebagainya. Itu kalau teman-teman mengalami ini semua berarti teman-teman, benar-benar berada dalam fase KLC dan, jangan didiemin gitu ya, langsung take action. Nanti, dijelaskan sama, mbak-mbak psikolog yang lainnya ya. Ini fase-fase teman-teman kalau mengalami KLC ya. Ini dari Robinson, saya jelaskan singkat saja ya. Fase pertama itu biasanya teman-teman merasa terjebak, bingung dengan berbagai macam pilihan. Kemudian teman-teman akan beranjak ke fase yang kedua, langsung ada dorongan yang kuat ingin merubah situasi. Nanti teman-teman akan beranjak ke fase yang ketiga, bagaimana caranya melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya krusial. Misalnya, apakah harus keluar nih, apakah harus menjalani hubungan yang udah ada, atau cari pengalaman baru gitu ya. Nyari take action, langsung take action. Nanti di fase keempat, teman-teman baru membangun pondasi awal gitu ya. Gimana nih mengendalikan tujuan kehidupan teman-teman gitu. Dan akhirnya teman-teman akan sampai ke fase kelima dari KLC ini, yaitu sudah membangun kehidupan baru dan lebih fokus pada hal-hal yang memang menjadi minat dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh teman-teman sendiri gitu ya. Jadi dijalani saja fase-fase ini. Kemudian, ini dari tips dari saya seputar cara menghadapi KLC. Ini juga umum yang sudah dilakukan oleh teman-teman dan, insya Allah teruji. Nanti juga banyak tips dari Mbak psikolog yang lain. Yang pertama, ini ada do and done. Teman-teman lakukan ini dan jangan yang lakukan yang ini. Teman-teman harus lakukan apa? Yang pertama fokus. Fokus pada hal yang penting ya, yang sekarang urgent apa gitu loh. Teman-teman, pikirkan itu. Kemudian investasi pada diri sendiri, investasi ilmu, investasi, uang buat belajar gitu. Apalagi nih keren banyak, ilmu-ilmu gratisnya ya, teman-teman sayang banget kalau nggak pada ikutan gitu loh. Terus kemudian ada juga, fokusnya itu kita nggak perlu ikut campur masalah orang lain gitu. Kemudian, kalau teman-teman sudah menghadapi KLC, fase seperti ini, krisis ini, teman-teman cari bantuan. Bantuan ini bisa dari lingkungan suportif, teman, keluarga, atau pasangan yang mendukung teman-teman. Kemudian kalau nggak ada, teman-teman cari bantuan profesional, seperti datang ke psikolog ya, buat konsultasi, dan lain sebagainya gitu. Kemudian juga teman-teman harus membuat rencana dan kembangkan kemampuan, karena hidup itu ya memang perlu rencana dan harus mengukur kemampuan kita. Kemudian, yang terakhir teman-teman itu harus mulai bersyukur dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain gitu. Karena hidup itu bukan kompetisi dan bukan sebuah perlombaan, semua punya jalur track-nya masing-masing ya. Jadi santai saja gitu ya. Kemudian jangan lakukan hal ini ya, jangan lakukan yang pertama, kebalikan dari fokus yaitu multitasking. Gitu ya, hindari multitasking karena hal tersebut bisa menyimpan energi teman-teman buat hal yang lebih penting. Kemudian, jauhi kampret zone. Kenapa saya bilang kampret ya? Ini
suntingan dari comfort, karena comfort zone ini nggak akan buat teman-teman berkembang gitu. Nggak mau keluar dari zona nyaman itu bikin teman-teman makin memperparah kondisi KLC teman-teman. Kemudian karena jangan lakukan ini ya, terlalu sering bermain sosial media. Nah, mentang-mentang pandemi mantenginnya HP terus, dari IG pindah ke Facebook, dari Facebook pindah ke TikTok, dari TikTok pindah ke Twitter gitu terus ya. Ya, hati-hati ya. Teman-teman harus punya jadwal screen time teman-teman sendiri, kapan dan kapan juga harus lepas dari HP gitu dan sosial media gitu, jangan berlebihan gitu. Kemudian juga hindari mindset merasa sudah tua kayak gitu. Aduh, gue udah tua nih ya, udah umur 20-an, 23, 25, 30 gitu. Akhirnya diburu-buru harus nikah, harus ini. Nggak perlu gitu teman-teman, santai aja ya. Nah, karena nikah itu isinya nggak cuma uwu-uwuan aja ya, gitu. Banyak tugas yang harus dilalui gitu. Jadi hindari mindset merasa sudah tua gitu. Dan teman-teman jadi menutup diri dari lingkungan sosial itu jangan sekali gitu ya. Ini sangat mempengaruhi karena banyak orang rasa tertekan karena ini. Contohnya gini, yang ngerasa ekspektasi orang tua saya gitu kan, ya saya menjadi seorang dokter misalnya kayak gitu. Padahal kemauan diri saya gitu kan ya, ternyata ya saya nggak punya minat tentang kesehatan, atau mungkin tapi saya lebih passion ke arah musik, mungkin kita nggak tahu ya. Akan membuat mereka itu menjadi krisis, entah mereka yang memutuskan untuk menjalani pilihan orang tuanya maupun menjalani dirinya sendiri selama dia tidak ajak kayak gitu. Nah, ini yang tadi saya jelaskan secara umum tentang harapan orang tua, kondisi fisik dan kematangan biologis, karena memang masa-masa 20 tahunan itu hormon-hormon itu lagi bergejolaknya karena kan dia menuju dewasa. Terus kemudian dampak media massa, tentu sosial, ini pengalaman ajaran agama, masalah ekonomi, keluarga. Dan di ini juga kita itu dihadapkan yang namanya kenyataan teman-teman. Artinya apa? Mungkin sejak kecil ditanamkan oleh nilai A gitu kan ya. Tapi ternyata kita melewati fase 20-an, kita dihadapkan pada lingkungan itu tidak selalu A gitu. Ini juga akan membuat kalian itu mempertanyakan. Nah, tanyakan ini ya ujung-ujungnya membuat kalian jadi insecure, nggak pede kayak gitu, merasa bimbang, terus berpikir lebih gitu kan. Itu juga yang terjadi life of crisis. Nah, apa yang bikin mas gitu kan? Ini adalah ketika ideal self tidak sama dengan real self. Pikir mungkin ya jalan dari harapan orang tua saya adalah saya mau jadi dokter, akhirnya saya memutuskan seperti itu kan ya. Atau mungkin mengurusi perusahaan papa misalnya kayak gitu. Atau mungkin enggak sih, aku lihat di video-video aku mau jadi YouTubers gitu kan. Kenyataannya bagaimana gitu kan. Apakah saya mampu secara kemampuan intelektual misalnya kayak cemas lagi. Terus kemudian kenyataannya juga ternyata untuk menjadi misalnya seorang meneruskan usaha papa butuh karakter yang ternyata sayanya cuma seperti ini misalnya gitu. Mungkin ternyata kita pengen yang besar, kita nggak punya modal. Itu akan banyak hal yang akhirnya nanti bingung, ini aku mulainya dari mana, apakah aku mampu, belum lagi kalau ditambah lingkungan yang tidak mendukung gitu. Nah, gimana dong cara mengatasi kebingungan yang banyak itu? Ya salah satunya gitu, antara kebingungan itu biasanya nanti akan muncul yang namanya kecemasan. Apa kalau antara ideal self ya, cita-citanya dia dengan kenyataannya dia itu jauh. Misalnya aku pengen jadi orang bermanfaat bagi banyak orang, diperhatikan banyak orang gitu. Tapi ternyata saya orangnya introvert, saya merasa guna. Akhirnya dia cemas, akhirnya membunuh karakter. Itu sharing sih, tanya sama teman-teman. Bener tak yang tadi itu, bener tak aku ini terlalu berkontribusi pada masyarakat misalnya gitu. Kalau dia merasa bahwa nilai hidupnya dalam rangka kebermanfaatan kan kayak gitu. Terus kemudian misalnya kita pengennya atau hal-hal yang paling sederhana dan dekat, kita pengen presentasi gitu kan ya, kalau misalnya seperti ini di hadapan banyak orang, terus kita ngerasa kayak aduh kok tadi aku ngomongnya offside banget ya. Nah itu kalian boleh pas tanya sama. Habis itu kalau misal di sini kalian punya tujuan panjang, ya mungkin kita bagi step-step yang lebih kecil yang masuk akal. Dan yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang tepat. Ini banget, karena kalian kalau punya mimpi, kalian tidak bersama dengan orang-orang yang tepat mendukung, jawabannya cuman kamu yakin tak? Itu adalah pertanyaan yang paling menjebak.
Padahal bisa jadi orang itu cuma nggak pengen kalian maju, bisa jadi seperti itu. Walaupun ada juga orang yang mau kalian benar-benar berkembang. Tapi yang paling penting adalah dengan orang-orang yang tepat, yang mengerti mimpi kalian, yang tahu apa yang kalian mau dan memberikan masukan, tidak hanya mengkritik. Dan yang terakhir, kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana orang tersebut mengatasi KIA-nya. Jadi di sini kenapa kepribadian itu penting? Karena tipikal yang pesimis tentunya ini sebagai suatu masalah akhirnya tidak meluangkan waktu untuk mencari jalan keluarnya, dinikmatin saja, pasrah aja gitu. Selain itu juga daya tahan seseorang terhadap stres juga mempengaruhi mana dia menghadapi KLC ini. Dan di samping itu juga pola pengasuhan, pengalaman hidup lalu juga mempengaruhi. Nah, bagaimana nih cara mengatasinya? Pertama, ingatkan diri kamu bahwa ini adalah sesuatu yang normal. Jadi bukan sesuatu yang berlebihan, sesuatu gangguan, bahwa ini emang harus kamu hadapi dan semua orang akan memasuki fase ini dan akan melewati. Namun kembali lagi, masing-masing individu mempunyai cara yang berbeda. Kan ya, ada yang mungkin melewatinya dengan lancar, ada yang mungkin struggling sekali. Perlu kamu ingatkan di sini bahwa ini adalah normal, dan itu membantu kamu bisa lebih calm. Oke, setelah itu waktu untuk diri kamu untuk berpikir. Misalnya gini, kamu udah disibukkan dengan pekerja dari 9 to 5. Setelah itu kadang-kadang dan pikiran yang mengganggu kita seringkali untuk mengabaikannya dan seolah-olah itu nggak terjadi, itu bukan hal yang mengganggu. Terus kita melihatnya dengan melakukan aktivitas yang membuat emosi kita muncul. Tapi sebenarnya pikiran-pikiran itu nggak kita terima gitu. Jadi berikan waktu dari kamu, kalau perlu kamu list apa aja sih hal-hal yang mengganggu, misal keuangan, relationship, terus kerjaan. Setelah itu kamu mungkin mulai muncul nih financial plan-nya apa aja, misalnya langkah berikutnya jangka pendek kamu mau ngapain. Jadi di list gangguannya apa aja, hal-hal yang mengganggu diri kamu buat plan ke depannya mau apa. Setelah itu tetap terhubung dengan orang lain. Karena ketika kita dalam fase KLC, bagian individu yang justru akan menarik diri. Karena perasaan inferior, merasa tidak pernah cukup, merasa belum memenuhi kriteria untuk seusianya gitu. Akhirnya dia menarik diri dan membuat dia merasa kesepian. Jadi usaha tetap terhubung dengan orang lain atau dengan lingkungan sekitar. Karena perlu diingat bahwa manusia adalah manusia dan sebenarnya ketika teman-teman berhubung dengan orang lain atau bahkan mungkin berdiskusi, teman-teman bisa mendapatkan perspektif yang berbeda atas permasalahan atau atas kondisi yang teman-teman hadapi. Lalu komunikasikan antara kamu dan tujuan kamu. Saya ambil misalnya terkait dengan relasi. Ketika teman-teman memiliki pasangan, teman-teman perlu loh untuk berbagi apa yang ada di pikiran teman-teman dan tujuan teman-teman dalam menjalani relasi ini seperti apa. Karena kalau itu tidak dikomunikasikan bisa akan sebuah permasalahan. Dan yang terjadi, ini cukup sering muncul keluhan pada klien-klien saya yang datang ke sakit, bahwa mereka selalu memberi kode ke pasangan, tapi disampaikan. Sementara pasangan nggak seperti itu untuk menangkap kode-kode yang mereka berikan. Kan? Jadi perlu sekali teman-teman belajar untuk mengkomunikasikan, yang belum di-mute, belajar untuk mengkomunikasikan apa yang teman-teman pikirkan dan tujuan ke depannya itu mau apa. Ini juga nggak cuma berlaku dalam hubungan atau relasi dengan pasangan saja, tapi juga berlaku dalam hubungan di dalam kerjanya. Oke, lalu jangan pernah takut sebuah perubahan. Ketika teman-teman menyadari kalau teman-teman butuh perubahan, kan memang perubahan itu memicu level kecemasannya meningkat ya, kan ya. Tapi perlu teman tahu di sini bahwa emosi yang teman-teman rasakan seperti cemas, takut itu adalah sesuatu yang valid, sesuatu yang teman-teman buat-buat, kan? Tapi memang itu benar-benar ada. Namun perlu diketahui bahwa emosi atau perasaan itu muncul akibat adanya sesuatu yang menjadi trigger, yaitu pikiran. Emosinya itu valid, perasaannya itu valid, namun pikiran yang ada di dalam kepala teman-teman itu tentu valid. Itu yang mesti kita patahkan sebenarnya. Jadi, setiap manusia atau setiap individu itu di otaknya itu sudah punya asumsi-asumsi sendiri. Nggak masalah sih. Asumsi itu bisa terbentuk akibat pengalaman masa lalu, makanya sehingga asumsi tersebut yang membuat kita jadi khawatir. Wah, kalau lakukan ini nanti jangan-jangan kejadiannya seperti ini. Kita akhirnya menjadi stuck. Jadi kita perlu sekali untuk mematah asumsi-asumsi tersebut. Cara mematahkannya gimana? Ya harus dibuktikan dengan cara dicoba. Mau nggak mau gitu.